Sejak manusia pertama kali memandang langit malam, satu pertanyaan terus menghantui kita. Apakah waktu memiliki akhir? Apakah alam semesta ini akan berhenti berdetak? Ataukah waktu akan terus mengalir tanpa batas? Mari kita mulai perjalanan ini dari awal mula waktu itu sendiri. Awal mula waktu. Pertanyaan tentang waktu tidak bisa dijawab tanpa memahami bagaimana semuanya dimulai. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Big Bang ini bukan ledakan dalam arti biasa, melainkan awal dari ruang dan waktu itu sendiri. Sebelum Big Bang, tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada sebelum atau setelah, hanya ketiadaan yang tak terbayangkan. Pada detik-detik pertama setelah Big Bang, alam semesta adalah lautan energi yang sangat panas dan padat. Suhunya mencapai triliunan derajat Celcius, dan partikel-partikel subatomik seperti quark dan elektron saling bertabrakan dalam kekacauan yang luar biasa. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya sepersekian detik alam, semesta mulai mengembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Setelah sekitar 380.000 tahun, alam semesta cukup dingin untuk membentuk atom pertama, hidrogen, dan helium. Cahaya yang terperangkap dalam plasma akhirnya bisa bergerak bebas, menciptakan apa yang kita kenal sebagai radiasi latar belakang kosmik CMB. Ini adalah jejak tertua dari Big Bang yang masih bisa kita amati hari ini. Selama miliaran tahun berikutnya, gravitasi mulai bekerja. Awan gas hidrogen dan helium perlahan-lahan berkumpul, membentuk bintang-bintang pertama dan galaksi-galaksi muda. Inilah awal dari struktur kosmik yang kita kenal sekarang. Galaksi, bintang, planet, dan akhirnya kehidupan. Waktu dalam kalender kosmik. Untuk memahami betapa luasnya waktu kosmik, mari kita bayangkan seluruh sejarah alam semesta dari Big Bang hingga sekarang dikompres menjadi 1 tahun. Ini disebut kalender kosmik, dan setiap bulan mewakili lebih dari 1 miliar tahun. Pada tanggal 1 Januari, Big Bang terjadi. Selama bulan-bulan awal, alam semesta masih sangat muda dan panas. Baru pada Maret, bintang-bintang pertama mulai terbentuk. Galaksi-galaksi seperti Bima Sakti kita mulai muncul sekitar bulan Mei. Tata surya kita termasuk bumi baru terbentuk pada bulan September. Pada bulan Oktober, kehidupan pertama muncul di bumi, mikroorganisme sederhana yang hidup di lautan purba. Selama bulan November, kehidupan berevolusi menjadi organisme multiseluler. Dan pada bulan Desember, dinosaurus menguasai bumi. Manusia modern, Homo sapiens, baru muncul di detik terakhir, tanggal 31 Desember. Seluruh sejarah manusia dari peradaban kuno hingga teknologi modern hanya terjadi dalam beberapa detik terakhir dari kalender kosmik ini. Ini menunjukkan betapa singkatnya keberadaan kita dalam skala waktu kosmik. Teori tentang akhir waktu. Lalu, bagaimana waktu akan berakhir? Para ilmuwan telah mengajukan beberapa teori, masing-masing dengan skenario yang berbeda. Mari kita mulai dengan Big Freeze atau Heat Death. Dalam skenario ini, alam semesta akan terus mengembang selamanya. Bintang-bintang akan perlahan-lahan kehabisan bahan bakar dan mati. Galaksi-galaksi akan memudar, dan alam semesta akan menjadi semakin dingin dan gelap. Pada akhirnya tidak akan ada energi yang tersisa untuk mendukung kehidupan atau bahkan pergerakan. Ini adalah akhir yang sunyi dan dingin. Teori lain adalah Big Crunch. Di sini, alam semesta berhenti mengembang dan mulai menyusut. Semua materi akan tertarik kembali ke satu titik, menciptakan singularitas baru. Beberapa ilmuwan percaya ini bisa memicu Big Bang baru, memulai siklus alam semesta yang lain. Ada juga teori Big Rip, di mana pengembangan alam semesta semakin cepat hingga semua materi bahkan atom-atom terkoyak. Galaksi, bintang, planet, dan bahkan partikel subatomik akan hancur berantakan. Waktu dan lubang hitam. Lubang hitam adalah salah satu fenomena paling misterius di alam semesta. Mereka terbentuk ketika bintang masif mati dan runtuh ke dalam dirinya sendiri, menciptakan gravitasi yang begitu kuat sehingga bahkan cahaya tidak bisa lolos. Di dekat lubang hitam, waktu berperilaku sangat aneh karena gravitasinya yang ekstrim. Waktu melambat secara signifikan. Jika kita bisa melihat seseorang jatuh ke lubang hitam, mereka akan terlihat membeku di tepinya, seolah-olah waktu berhenti bagi mereka. Ini adalah efek yang diprediksi oleh teori relativitas Einstein. Di dalam lubang hitam, ada sesuatu yang disebut singularitas, di mana hukum fisika yang kita kenal berhenti berlaku. Beberapa ilmuwan percaya bahwa singularitas bisa menjadi gerbang ke alam semesta lain atau dimensi lain. Tapi, ini masih menjadi misteri besar.
Apakah waktu benar-benar akan berakhir? Jadi, apakah waktu benar-benar akan berakhir? Jawabannya mungkin lebih rumit dari yang kita bayangkan. Beberapa teori menyebutkan bahwa alam semesta kita mungkin hanya satu dari banyak alam semesta dalam multiverse. Jika ini benar, maka waktu mungkin tidak pernah benar-benar berakhir, hanya berubah bentuk. Ada juga gagasan tentang siklus alam semesta, di mana Big Bang dan Big Crunch terjadi berulang-ulang dalam siklus tak terbatas. Setiap siklus bisa memiliki hukum fisika yang berbeda, menciptakan alam semesta yang sama sekali baru. Meskipun kita mungkin tidak pernah tahu pasti bagaimana waktu akan berakhir. Satu hal yang pasti, waktu adalah hadiah yang berharga. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk menjelajahi, belajar, dan mencintai. Jadi, mari kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Apakah waktu memiliki akhir? Mungkin jawabannya masih tersembunyi di balik misteri kosmos. Tapi satu hal yang pasti, kita adalah bagian dari cerita besar ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.